Siasat gelap di kamar 2801. Artinya, kalau berkesempatan memegang Demokrat dan target kita 3 besar, insya Allah tercapai, kata Muldoko. Kamar 2801 Hotel Aston Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan. Pada Rabu, tanggal 27 Januari tahun 2021, malam itu terisi belasan orang. Di dalamnya, 9 Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Kalsel, dikumpulkan dan diajak bicara oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan, KSP, Jenderal Purnawirawan Muldoko. 9 orang itu adalah Ketua DPC Demokrat Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Kota Baru, Tapin, dan Tanah Bumbu. Kepada mereka, Muldoko disebut-sebut berbicara mengenai kesiapannya menjadi Ketua Umum Demokrat, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Di sudut kamar. Berdasarkan cerita sumber Detik yang menyaksikan jalannya pertemuan tersebut, Muldoko duduk di sofa mengenakan jaket kulit abu-abu berdampingan dengan bekas Bendahara Umum Demokrat Nazarudin, yang mengenakan kemeja batik hitam. Sedangkan 9 Ketua DPC Demokrat Kalsel duduk di kursi, di hadapan Muldoko dan Nazarudin. Ada pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Demokrat Joni Allen Marbun dan mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Kalsel Alamsyah dalam persamuan malam itu. Muldoko adalah orang yang direncanakan menggeser AHY dari kursi Ketua Umum Partai. Di kamar tersebut, Panglima Tentara Nasional Indonesia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ayah AHY, itu meyakinkan para politikus Demokrat Kalsel bahwa dirinya memiliki jaringan kuat, karena dia adalah Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan Bapa Bidan Desa Indonesia. Artinya, kalau berkesempatan memegang Demokrat dan target kita 3 besar, insya Allah tercapai, kata sumber ini menirukan pernyataan Muldoko. Diceritakannya, Muldoko juga mengaku telah 2 kali bertemu dengan SBY dan menyiratkan keinginan untuk memimpin Demokrat, tetapi SBY belum merestui. Muldoko menyampaikan hatinya sudah lama ada untuk Demokrat. 2 Ketua DPC Kalsel dalam pertemuan itu yang tak mau disebutkan namanya mengaku tak pernah menyangka bakal ada pembicaraan tentang hal tersebut. 9 dari 13 Ketua DPC Kalsel itu berangkat ke Jakarta karena dijanjikan bakal mendapat bantuan sosial. Kala itu, Kalsel memang tengah dilanda banjir parah yang berdampak pada 11 kabupaten kota. Pertemuan itu diduga telah direncanakan secara matang. Sebab, di sela-sela pertemuan tersebut, seorang berinisial Y memberi informasi bahwa salah satu politikus Demokrat belum lama ini meninggal dunia. Politikus itu disebut turut terlibat dalam terlaksananya pertemuan malam itu. Izin, Jenderal, kata sumber ini, meniru ucapan Y kepada Muldoko. 2 hari lalu Ihwan Datu Adam meninggal dunia. Alhamdulillah, perjuangan beliau bisa terlaksana malam ini. Ihwan Datu Adam adalah politikus senior Demokrat dan anggota fraksi Demokrat di DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Dia meninggal 2 hari sebelum pertemuan malam itu atau Senin, tanggal 25 Januari tahun 2021. 9 Ketua DPC Demokrat Kalsel, sebelum bertemu Muldoko, dikumpulkan di kamar 2805. Bersama mantan Ketua DPD Demokrat Kalsel Alamsyah, mereka bertemu dengan Nazarudin dan Joni Allen Marbun. Kepada mereka, Joni menjelaskan tentang kemunduran Demokrat. Di antaranya mengenai rating partai yang berada di peringkat bawah.
Karena itu, partai perlu diselamatkan agar bisa ikut pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Joni mendorong adanya sosok baru sebagai pemimpin untuk menyelamatkan Demokrat. Dia juga menjanjikan akan mengembalikan ADART partai untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada DPD dan DPC berkaitan dengan pilkada. Sebab, ADART selama ini disebutnya terlalu memberi porsi kewenangan besar kepada Dewan Pimpinan Pusat dalam konteks pilkada. Sementara itu, Nazarudin menjelaskan rencana Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai skenario untuk menjatuhkan AHY dari kursi Ketua Umum Partai. Nazarudin bebas dari penjara pada tanggal 13 Agustus tahun 2020. Dia divonis bersalah dalam 2 perkara, yaitu korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang pada 2012 dan pencucian uang pada 2016. Nazarudin mendapat total hukuman 13 tahun penjara yang dia jalani sejak 2012. Dia bebas tahun lalu setelah mendapatkan remisi 45 bulan 120 hari. Saya ini sudah alergi dengan politik, kata sumber ini, menirukan ucapan Nazarudin. Namun, karena ini dapat restu dari Pak Lurah, saya memberanikan diri terjun lagi ke politik. Nazarudin menyebutkan gerakan melengsarkan AHY dan menggantinya dengan Muldoko itu sudah direstui Pak Lurah. Pak Lurah, yang dimaksud Nazarudin dalam pertemuan di kamar 2805 itu adalah Presiden Joko Widodo. Para ketua DPC mendapat penjelasan itu dari Joni Allen Marbun. Di kamar itu juga, Nazarudin mengklaim sudah mendapatkan 260 kekuatan yang berasal dari DPD dan DPC. Untuk menggelar KLB, targetnya adalah 360 kekuatan. 9 DPC dalam pertemuan itu dijanjikan uang 100 juta rupiah dengan 30 juta rupiah sebagai uang muka. Sisanya bakal dibayarkan di pertemuan lanjutan yang direncanakan terjadi setelah KLB. Para pimpinan DPC menerima uang muka, yang saat ini menjadi barang bukti di lingkup internal partai setelah pertemuan dengan Muldoko. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, salah satu saksi yang dibuat Dewan Pimpinan Pusat Demokrat, disebutkan Muldoko ingin menjadi ketua umum partai berlambang logo Mercy tersebut. Saksi mendengar Muldoko mengatakan diminta bersabar oleh SBY ketika 2 kali menyampaikan niat tersebut. Detik mencoba menghubungi Nazarudin, Joni Allen Marbun, dan Alamsyah untuk meminta penjelasan mengenai cerita ini. Namun, sampai tulisan ini diterbitkan, keduanya belum memberi respons. Sementara itu, Muldoko sudah menggelar 2 kali jumpa pers setelah pertemuan di hotel terungkap. Dia mengaku memang beberapa kali sempat bertemu dengan kader Demokrat, baik di rumahnya maupun di hotel. Namun pertemuannya hanya untuk ngopi-ngopi. Orang ngopi-ngopi kok bisa ramai gini? Apalagi ada yang grogi lagi. Apa sih urusannya ini? Saya itu kan ngopi-ngopi saja. Beberapa kali di sini, ya di luar, biasa. Kerjaan saya bicara kanan kiri, kata Muldoko, Rabu, tanggal 3 Februari tahun 2021. Muldoko mengaku bukan siapa-siapa. Sedangkan di Demokrat terdapat tokoh besar SBY dan AHY yang dipilih sebagai ketua umum secara aklamasi pada 2020, sehingga seharusnya tidak perlu merasa takut. Dinamika dalam sebuah partai adalah sesuatu yang biasa. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun, kata dia, sempat didatangi oleh ex-kader Demokrat, namun tidak ramai seperti sekarang ini. Muldoko mau kudeta, lah. Kudeta apaan? Jangan lucu-lucuan begitulah, kata Muldoko.
Pertemuan tanggal 27 Januari tahun 2021 di Hotel Aston Rasuna itu sebelumnya ramai dibicarakan karena menjadi penyebab AHY mendadak menggelar konferensi pers pada Senin, tanggal 1 Februari tahun 2021. AHY menyebut ada manuver politik yang hendak mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari tangannya. Gerakan itu melibatkan sejumlah kader aktif partai maupun yang sudah keluar dari Partai Demokrat. Selain itu, gerakan tersebut melibatkan seorang pejabat di lingkaran dalam Istana Negara. Karena itu, AHY mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Presiden Jokowi pada waktu itu juga. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang, kata AHY kala itu. Belakangan diketahui, tudingan AHY itu mengarah ke Muldoko. Pertemuan senyap yang dihadiri Muldoko itu mulanya tak diketahui DPP Partai Demokrat. Para petinggi partai baru mengetahuinya sehari setelah pertemuan karena para ketua DPC yang bertemu Muldoko itu membuat laporan ke DPP. Saya salut dengan anak buah saya, yang ketika diajak hal yang nggak benar, dia menyampaikan dan melaporkan, kata Ketua DPD Kalsel Rusian. Rusian menjelaskan, para ketua DPC berangkat ke Jakarta tanpa sepengetahuannya. Mereka pikir saya sibuk mengurusi banjir dan mereka pikir DPD mapan, kata Rusian. Dia pun mengaku, beberapa hari sebelum pertemuan itu, Johnny Allen Marbun menghubunginya. Johnny mengajak Rusian bertemu di luar kota. Namun Rusian tak mengindahkan ajakan Johnny karena, biasanya, undangan keluar kota hanya dia dapat dari AHY atau SBY. Ketua DPC Banjarbaru Sumedi dan Ketua DPC Banjar Masrur Auf Jafar mengaku juga sempat mendapat ajakan ke Jakarta. Mereka menolak memberitahukan nama yang mengajaknya. Tetapi, yang jelas, keduanya memutuskan tidak menuruti ajakan itu karena terasa aneh. Diminta kumpul dengan agenda penyerahan bansos terkait dengan banjir di Kalsel, kata Jafar. Tapi saya pikir ini kok agak janggal. Kalau memang peduli banjir, kenapa nggak langsung datang ke lokasi? Kenapa nggak penyerahan di tempat bencana? Di situ saya mikirnya. Kenapa harus ke Jakarta? Dua politikus Demokrat di Kalsel yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Detik. 9 DPC Demokrat Kalsel berangkat ke Jakarta setelah diajak Ketua DPC Tanah Bumbu Roni Reza Haleng. Roni membenarkan hal tersebut, tetapi membantah bila dirinya disebut koordinator. Saya coba menghubungi teman-teman ketua DPC yang lainnya dengan alasan bansos penanganan pasca banjir Kalsel. Dan tidak ada membicarakan masalah kudeta, pengambil alihan kepemimpinan partai, kata Roni. Bukan mengkoordinasi, tapi kami semua ketua DPC diundang ke Jakarta untuk mendapatkan dana bantuan penanganan pasca banjir di Kalsel. Roni melakukan tindakan itu bukan karena keinginannya sendiri. Roni diminta seseorang yang enggan dia sebut namanya. Namun, ketika Detik menyebut nama Ihwan Datu Adam, dia membenarkannya. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan memang ada yang mengkoordinasi kedatangan 9 DPC Kalsel ke Jakarta. Menurut Zaki, rencana pengambil alihan kursi ketua umum partai sudah direncanakan secara sistematis. Saya belum bisa menyampaikan siapa yang mengkoordinasi. Tapi benar ada yang mengkoordinasi, kata Zaki.
Di daerah ada yang mengkoordinasi, dibawa ke Jakarta, dibiayai ke pesawat, kemudian ada yang menjemput, lalu dibawa ke hotel. Setelah itu dipertemukan dengan Pak Muldoko. Informasi dari sumber Detik dan dari BAP internal partai. 9 ketua DPC Demokrat di Kalsel berangkat ke Jakarta dan dijemput di Bandara Soekarno-Hatta oleh mantan ketua DPD Kalsel Alamsyah. Alamsyah mengajak mereka makan di sebuah restoran di Sabang, Jakarta Pusat, sebelum akhirnya bertemu dengan Muldoko di Hotel Aston Rasuna, Jakarta Selatan, kamar 2801.